dan juga utusan pemerintah Indonesia untuk Aceh yang sudah ada di depan kita pada hari ini, juga staf ahli dan juga anggota sekalian dan seluruh para hadirin yang hadir di ruangan kita ini. Nama saya Pak Saiful Bahri alias Punyaya. Saya punya pasukan gama. Jadi saya pimpin satu kompi dulu untuk kompi. Alhamdulillah pernah kena tembak dengan panser, tank, dan ada yang mampu dan ada juga yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah anggota kita masih selamat. Saya masuk pemerintah Aceh Pak untuk jadi DPR, sebelumnya tidak masuk saya di DPR. Terus terang saya dan kawan di lapangan belum bisa mendapatkan dan belum pernah menerima apa yang semestinya yang bisa kami yang berhak kami terima dengan senjata kami dari bertambah. Jadi saya masuk ke sini dalam pemerintah Aceh. Nawa itu saya ingin membantu pemerintah Indonesia di Aceh dalam menuntaskan perkara-perkara yang sudah kita kasih naik ke meja perundingan, yang sudah dimuat dalam satu kesepakatan bersama antara negara Republik Indonesia dengan kami GAM. Saya pemain lapangan Pak. Di Kota Makmur itu banyak sekali kejadian badak tembak. Kami lah yang diserang lawan Bapak kala itu. Jadi yang saya sampaikan begini Pak, kenapa Aceh berontak terhadap negara kesatuan dulunya? Itu karena kami merasa kami tidak bisa mengatur diri kami sendiri di sini di Aceh. Hasil kami melimpah ruah, tapi kemiskinan proyek Arun itu berapa miliar dolar itu berlimpah ruah. Ini rumah-rumah masyarakat sekitar itu. Jadi dari dasar kesenjangan kami tidak bisa dapat kesejahteraan oleh pemerintah, maka dari itu dulu orang kami memilih memurontak karena dulunya sebelum Indonesia ada, Aceh ini sudah duluan ada sebagai sebuah negara dalam bentuk kerajaan. Jadi waktu itu Aceh menjadi daerah yang paling kaya Pak. Jadi Belanda saja tidak pernah menang melawan Aceh. Orang Belanda mau datang ke Aceh, mau orang Aceh, dia harus masuk secara terhormat, buat surat ultimatum dulu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Aceh satu negara yang berdaulat kala itu Pak. Ultimatum 1873 itu menunjukkan bahwa Aceh sudah sebuah negara yang berdaulat. Kemudian perjalanan singkatnya di tahun 45, di tahun 49 Aceh baru bergabung dengan Indonesia. Ini saya tidak sedikit Pak. Ini kalau membaca buku saya baca dan saya kasih. Itu referensinya jelas. Kemudian di tahun 76, tahun 49 Aceh bergabung dengan Indonesia. Waktu itu belum Indonesia, masih RIS. Republik Indonesia Serikat dulu, belum NKRI. Kemudian tahun 76 pimpinan Aceh merasa bahwa kita sudah tidak iya lagi dengan pemerintah Indonesia. Masa hasil Aceh diambil begitu banyak, rakyat Aceh masih sengsara. Jadi sehingga lahir pemberontakan untuk merdeka Aceh untuk lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Alhasil di tahun 2005 pemerintah Indonesia dan pimpinan GAM sepakat berdamai berdialog dengan satu kesepakatan, di mana di poin pertama kesepakatan di Helsinki itu dibahas tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Poin dan satu Helsinki menyebutkan undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Undang-undang baru tentang penyelenggaraan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selama tanggal 31 Maret 2006. Yang lain undang-undang baru ini Pak, Undang-Undang 11 2006 ini adalah amanah poin 1 dari MUNCT. Seandainya tidak ada pegawai yang tidak ada MUNCT
meningkatkan hubungan luar negeri. Aceh tidak merdeka karena Aceh tidak bisa membuat duta usahanya sendiri di negara-negara tetangga. Kemudian pertahanan luar, Aceh tidak merdeka untuk pertahanan luar masih ditangani oleh Indonesia melalui TNI-nya. Kemudian keamanan nasional, Aceh belum merdeka tidak merdeka karena keamanan nasional ditanggung oleh kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kuasa kehakiman dan kebebasan beragama, hal ihwal moneter Batavia Tauhiyah itu menunjukkan Aceh tidak tempat dari Aceh masih dalam bidikan. Tapi Aceh sudah diberikan kewenangan untuk mengelola semua sektor publik, baik lautkah, yang di koridor lautkah, yang di daratkah, di koridor daratkah, di koridor daratkah, atau udaranya. Karena ini tidak termasuk dalam 6 hal kewenangan pemerintah pusat. Ini kesepakatan yang penting. Nah, kemudian B, persetujuan internasional yang diberlakukan di pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Di sini keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan persetujuan legislatif Aceh. Ini mau saya terangkan sedikit begini Pak, untuk bahan masukan kepada Bapak. Persetujuan internasional, menurut analisa saya itu Pak, termasuk masalah COVID ini Pak. WHO mengumumkan masalah COVID, virus COVID, dan tata cara penanganannya. Seharusnya kalau kita melihat evaluasi ini di Aceh, dulu lah dengan kami ini, dengan legislatif Aceh, karena evaluasi mengharuskan harus konsultasikan persetujuan kami. Jadi jangan main vaksin langsung segala macam begitu, janganlah. Jangan begitu. Karena obat satunya itu bukan satu-satunya itu vaksin sebagai obatnya. Obat itu banyak itu bisa kami pakai rempah-rempah, tak mesti makan kalori. Gantung kami biarlah kami bebas, gantung kami hidup kami, mati kami. Biarlah kami itu sendiri. Tak usah lagi dipaksakan pemerintah melalui jalur aparat yang menekan masyarakat harus divaksin kayak lembu dan dicicuk hidungnya. Tidak boleh itu Pak. Kita negara baru keluar dari konflik. Pelaku konflik masih banyak sehat. Anak pelaku konflik belum dapat kesejahteraan. Itu di orang susah. Dulu sedikit saja orang-orang itu yang baru punya anak, jadi sedikit yang mampu senjata lawan negara. Repot orang kita, repot. Bayangkan sendiri satu orang yang sudah syahid dulunya, sudah meninggal anaknya, sekarang sudah besar-besar saya Pak. Satu orang ada anaknya 5 sampai 10. Itu ayahnya meninggal untuk memerdekakan Aceh, memerdekakan Aceh. Tapi Aceh tidak merdeka karena kesepakatan pemimpin. Kita sedia berdamai dalam konteks Aceh bisa mengelola dirinya sendiri dalam sektor publik. Ini kenapa agak emosi? Kan bukan emosi Pak. Ya, karena kalau kita bicara dengan awal yang terbayang kita, otak kawan kita samping kita, badan kawan kita rebah samping kita, jantung samping kita. Anak-anak mereka yang dari siapa? Siapa yang mengatakan kami yang dijadi? Kemudian masalah COVID, masalah keputusan internasional. Kemudian masalah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh tentang Undang-Undang Nomor 10 2016 Pilkada Serentak. Seharusnya kesini pun konsultasi dan minta persetujuan legislatif Aceh. Karena di MOU itu negara juga ada teman negara juga ambil itu menandatangani ini ada teman negara. Tapi ini dokumen negara Pak menurut kami. Kalau enggak nanti umumkan secara sepihak boleh juga berkaitan MOU tidak berlaku lagi. Tujuan itu cuma untuk membangun, memotong-motong senjata dalam. Tidak terus terang kami akan tanya-tanya lagi mengenai ini. Karena kalau memang sudah tidak berlaku. Oke. Kemudian keputusan yang selama ini tentang undang-undang tentang penyelenggaraan Aceh adalah undang-undang nomor 11 yang diputuskan bukan tepat waktu sebagaimana amanah MOU, malah ini bulan 8 kalau tidak salah. Diharuskan di bulan 3 bulan Maret, tapi akhirnya terlambat. Kemudian yang saya pelajari di sini yang satu masalah
maksudnya karena ini lahir daripada kesepakatan MOU. MOU ini harus masuk dalam bab persaudaraan kekuatan undang-undang IPA. Tidak ada di bab mengingat, masuklah di bab menimbang. Supaya ini pun tidak hilang di mata manusia lah, tidak hilang begitu saja. Tak boleh diakibatkan dalam cerita. Kemudian di dalam poin di dalam pasal turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 di dalam poin di pasal 8 tadi kita bacakan semua keputusan, baiknya persetujuan internasional, baiknya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, baiknya kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh dilakukan dengan persetujuan persetujuan. Di Undang-Undang 11 ini justru dirubah. Poin yang ini dirubah. Di awal disebutkan harus dengan konsultasi dan persetujuan. Itu menunjukkan kami Aceh sudah berubah kembali. Aceh sudah nampak sebagai pemilik tanah Aceh itu sendiri. Karena apapun kebijakan yang masuk Aceh harus dengan konsultasi dan persetujuan orang Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Oke, di sini kita menjelaskan rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Itu kata-kata persetujuan yang awalnya diadopsi adalah kata-kata persetujuan. Jadi berubah undang-undang sudah menjadi kata-kata pertimbangan. Dan di berikutnya juga rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan. Pertimbangan lagi Pak, dirubah lagi dari persetujuan jadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga, kebijakan administrasi yang akan dilakukan dengan konsultasi pertimbangan pemerintah Aceh. Itu juga dilebut lagi. Di sini sudah jadi persetujuan, di sini sudah berubah jadi pertimbangan. Kemudian dikunci lagi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 pada ayat 1 ayat 2 ayat 3 diatur dengan peraturan presiden. Ya bro, kenapa mereka lembu lagi itu lagi hidungnya? Semestinya kami tak bisa ngatur diri sendiri. Coba kalau Bapak jadi saya, pasti kita protes kan? Coba Bapak di pihak saya, ini mungkin Bapak tak baca ini. Mohon maaf Pak, kalau boleh itu, saya mau tahu Bapak pernah baca juga. Ya dari apa nih? Dewan Ketahanan Nasional ya. Baca dulu tidak? Pernah baca tidak? Ketuanya pernah baca tidak? Hah? Baru tahu Pak? Oh, oke. Oke, saya persingkat Pak, begini Pak. Poinnya begini Pak. Yang satu, kalau menurut saya, ya kan? Begini. Undang-Undang 11 2006 tidak sesuai dengan universiti. Itu saya poinnya. Ini mau saya kasih ke Bapak. Bapak berubah sekarang jadi saya. Bapak diskusi saya. Bapak sebagai pelaku pemberontakan ingin merdeka, tapi tidak merdeka. Ini turunannya daripada pada itu. Sudah.